Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara, karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan.
Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan, dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan. Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Hakim bertobat berkat hadiah ini tentang kisah Abu Nawas yang memberikan hadiah kepada hakim yang nakal, bukannya malah melaporkannya ke atasan. Abu Nawas punya cara yang unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim nakal. Bukan dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, tetapi Abu Nawas bahkan memberinya hadiah. Akan tetapi justru dengan hadiah itu sang hakim menjadi sadar akan perbuatan zalimnya. Ini kisahnya, pada suatu waktu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid ini mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia dan raja salah dalam menunjuk orang sebagai hakim pengganti. Akibatnya hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama, sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan para hakim. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Dalam hal ini Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian, namun hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini terus berlangsung seperti itu sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok, disuap, akan tetapi Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan pada si hakim sendiri. Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga kesibukan sang hakim langsung hilang dan punya waktu untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabuhi. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Hakim lantas pulang dengan hati yang riang gembira. Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama makan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Hehehe, dasar hakim zalim. Ups, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap dan menegakkan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kehilafannya. Di hadapan Abu Nawas ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Nah,
Begitu dong Pak Hakim. Jadilah hakim yang jujur dan adil, tegakkan keadilan melalui tanganmu. Untuk Pak Abu Nawas. Salut deh sudah menyadarkan Pak Hakim melalui caranya sendiri yang sangat halus dan mengena tanpa lapor ke atasan. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus. Salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun akhirnya berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan, padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak. Bayi itu adalah anakku. Kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata. Kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris, "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya." Diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih. Apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Lah lebih senang menjadi rakyat biasa. Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" Tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" Tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara." Jawab Abu Nawas, "Meskipun tujuanmu baik,
Cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini, kata istrinya. Abu Nawas mulai resah, hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid pikirnya, cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi." Jawab istri Abu Nawas, "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya, "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya," kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda,
Hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain. Kata Abu Nawas, baiklah jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya. Kata Baginda, sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi. Kata Abu Nawas, dasar kau Abu Nawas, gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya, dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Mencari keadilan dengan pedang. Kisah Abu Nawas kali ini akan menyajikan tentang kecerdikan si Abu Nawas dalam mengadili ibu muda yang saling memperebutkan ibu kandungnya. Kisahnya, entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki, rebutan. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan perempuan mana yang sebenarnya ibu si bayi itu. Karena berlarut-larut, terpaksa hakim menghadap Baginda untuk minta bantuan. Akhirnya Baginda Raja turun tangan. Taktik dan rayuan digunakan. Namun tetap saja kedua ibu tadi saling ngotot mempertahankan. Baginda putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi, seperti biasanya Raja memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas harus menggantikan hakim untuk sementara waktu. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan hari itu, namun ia menunda sampai hari berikutnya, mencari akal. Keesokan harinya, sidang pengadilan mulai dilanjutkan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan, dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu dengan heran dan saling pandang. "Sebelum aku mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu secara serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka aku dengan sangat terpaksa akan membelah bayi itu menjadi dua sama rata," jawab Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama sangat girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris, "Jangan, tolong jangan kau belah bayi itu, biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas pun tersenyum lega mendengar penuturan perempuan kedua itu. Sekarang topeng mereka sudah terbuka, dan Abu Nawas pun segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkannya kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Sebagai orang desa, Abu Nawas lebih suka hidup sederhana dan tidak gila jabatan seperti zaman sekarang ini. Gara-gara mimpi,
Baginda Raja mengusir Abu Nawas. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. La mengenakan jubah putih, La berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. La harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. La boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan deraian air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah SWT dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal, apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Abu Nawas menciumi ayam panggang, jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas.
titah Paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat-kamit menahan selera. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan baginda raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku? Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah baginda raja. La pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada Paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. La bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas," ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. "Dengarkan dulu petunjuknya," ujar Sultan, "jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan. La menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. La pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya. "Baginda Raja, maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini, nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka baginda juga harus mencium," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan,
teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Jangan lakukan itu, ujarnya lagi. Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanyanya. Karena saya bosan hidup, jawab laki-laki itu. Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab pemuda itu. Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku. Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. Kalau begitu tunjukkan kepadaku, ujar laki-laki itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah? Imbu Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul, tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan.